Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kantor hukum Busang yang beralamat di Jakarta Barat. Pada sore hari ini, alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk preskon di tempat ini. Jadi pada bulan Desember itu kami mendapat pengaduan dari 3 orang yang mengaku mendapat pelecehan. Dari aduan tersebut kami merasa sangat perlu untuk ditindaklanjuti, sangat perlu untuk ditangani. Maka dari itu ketiga pengadu ini pada akhirnya memberikan kuasa kepada kami selaku pengacaranya. Dan terkait pelecehan ini, banyak modus yang dilakukan oleh pelaku. Di antaranya berpura-pura menjadi dokter, istri ustadz, dan mengedit foto dari klien kami yang mengarah ke kesusilaan. Selanjutnya, selain itu juga memang ada beberapa yang sudah mengarah ke fisik, yang mana menurut kami itu sangat keterlaluan dan mengguncang hati nurani kami sebagai pengacara. Garis besarnya seperti itu. Untuk kronologi sebenarnya mulai dari 2019. Untuk sampainya kami tidak tahu sampai kapan, mana kami tahu dari klien kurang lebihnya 2022, sekitaran 2022. Cuman tidak tahu kalau berlanjut ke yang lain. Untuk jumlahnya berdasarkan pengakuan dari yang menghadap ke kami itu total kurang lebih 6. Tapi sejauh ini yang berani untuk memperjuangkan dan berani melaporkan hanya 3. Itulah para pemberi kuasa. Modusnya seperti ini. Berdasarkan pengakuan klien kami, beliau ini mengaku sebagai dokter yang butuh presentasi untuk ujian dia. Entah ujian apa, klien juga kurang tahu. Jadi presentase dia butuh untuk bahan ujian, dan di situ dibutuhkan foto dari, mohon maaf sebelumnya, alat kelamin dari si klien. Jadi diminta untuk dimasukkan sebagai alasan ya, sebagai bahan presentasi. Cuman puji Tuhannya klien kami masih cukup pandai, cukup pintar untuk mawas diri sehingga tidak diberikan. Cuma menurut saya upaya-upaya seperti itu kalau diterapkan ke depannya nanti ke pihak-pihak yang lain, takutnya, khawatirnya bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kekerasan ini dialami 2 dari 3 pemberi kuasa kami, Bang. Jadi untuk yang salah satu ini, yang untuk inisial R, korban yang inisial R atau pemberi kuasa inisial R, beliau pernah di dalam kamar kosan dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Cuman puji Tuhan masih dalam lindungan Tuhan. Saat itu tiba-tiba ada tenaga kosnya yang ngetok pintu untuk minjem barang, sehingga si pelakunya mengurungkan inisial F, korban dan pemberi kuasa yang inisial F pernah diantar pulang sama pelaku di mobil diantar pulang, lalu tiba-tiba dibawa ke jalan sepi yang bukan rute jalan pulangnya. Di setengah jalan si terduga ini tiba-tiba memaksa untuk memegang, mohon maaf sekali lagi, posisi daerah-daerah intim dari klien kami. Nah, saat itu klien kami menolak, berteriak, memaksa untuk turun. Makanya si pelaku mengurungkan niatnya, tapi setelah itu menunjukkan ketidaksenangannya dengan cara membawa mobil secara ugal-ugalan sampai ke kediaman. Lalu untuk kami menyebutnya masih terduga karena kami masih mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Tapi yang bersangkutan di sini berdasarkan informasi dari klien kami, beliau ini berkediaman di daerah Jakarta Timur, terus merupakan anak salah satu petinggi dari salah satu perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Antam. Hanya itu yang bisa saya sebutkan, sisanya kami masih berusaha menghormati hak-hak dari beliau. Inisialnya siapa? Yang masih inisial ya, kekerasan fisik ya Pak. Untuk kekerasan fisik itu bisa dikatakan sebagai percobaan pemerkosaan walaupun tidak berhasil. Untuk yang edit foto bisa dikenakan ITE dan pornografi. Jadi tinggal pilih, kasarnya saya bilang tinggal milih mau mana yang diterapkan. Kalau maksimal hukuman, saya rasa biarkan kalau dia menonton video ini, biarkan dia effort sedikit Bang.
Di searching aja di Google biar tahu berapa tahun dia diancam. Untuk langkah hukum yang sudah kami tempuh atau lalui, tentunya kan kami mengutamakan kekeluargaan. Cuman memang tidak mudah ya, karena somasi pertama, somasi kedua, sampai somasi ketiga sampai saat ini masih belum menemukan titik terang atau belum membuahkan hasil yang diharapkan. Walaupun somasi pertama yang bersangkutan ini, terduga pelaku ini datang ke kami, beliau menyampaikan bahwa menyesal, meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Cuman setelah itu malah menghilang dan tidak ada kabar lagi. Sampai akhirnya somasi 3 kemarin kami layangkan. Oh iya. Jadi pas somasi pertama itu memang yang bersangkutan sempat minta waktu untuk berdiskusi dengan kedua orang tua. Cuman ketika di follow up kembali, nihil. Tidak ada yang mereka diskusikan dan hanya mentok. Di sejauh ini masih belum kami laporkan karena di sini sejujurnya kami masih menunggu itikat baik dari Kan kami perlu koordinasi juga, tapi hasil terakhir koordinasi kami 2-3 hari, ya kurang lebih tidak sampai 1 minggu dari hari ini, kami pastikan sudah ada laporan polisi. Kami rasa untuk menunggu itikat baik dan kekeluargaan, kalau sudah start LP berarti sudah selesai, Pak. Kalau memang kami sudah start LP, berarti yang kami tetap mengakomodir kemauan klien bahwa pertanggungjawaban dari si terduga ini harus berupa pidana. Karena kami sudah membuka pintu berminggu-minggu untuk kekeluargaan, tapi ternyata tidak ada respon baik. Jadi kami rasa ketika kita sudah start LP, kecil kemungkinan untuk kembali membuka pintu musyawarah. Karena kalau sudah masuk satu kaki ke kolam, lebih baik basah sekalian.